100 hari kepemimpinan, antara harapan besar dan gerak yang tak terlihat. Dalam diskusi, bukan diskusi ya ini ya, tentunya lebih kepada pandangan pribadi, menurut pandangan saya, menurut pernyataan saya dan beberapa pernyataan yang saya himpun dari beberapa rekan-rekan penggiat organisasi yang ada di sekitar saya. 100 hari memang adalah waktu yang lazim untuk digunakan membaca arah sebuah kepemimpinan. Belum cukup untuk menilai hasil akhir tapi. Namun lebih dari cukup untuk melihat niat dan keberanian serta kapasitas berpikir strategis dari sebuah organisasi tersebut. Namun setelah 100 hari terpilihnya sebuah pimpinan organisasi, satu pernyataan penting yang layak diajukan secara jujur dan dewasa. Secara mendasar, apa perubahan yang benar-benar dirasakan oleh anggota organisasi tersebut dan masyarakat secara umum. Nah, yang terlihat sejauh ini adalah kesinambungan administrasi, bukan lompatan gagasan. Agenda tetap berjalan, strukturnya rapi, seremoni terlaksana, namun denyut gerakannya di ruang publik masih lemah. Nyaris tak terdengar. Bisa dikatakan ini minim gebrakan sebenarnya. Masalah utama bukan pada kesibukan, melainkan ketiadaan arah strategi yang jelas dan komunikatif. Dalam 100 hari pertama, biasanya publik itu melihat yang pertama adalah narasi besar tentang kemana arah organisasi itu akan dibawa. Terus yang kedua, inovasi program apa yang menjawab tantangan sesuai dengan keadaan terkini. Yang ketiga, keberanian mengambil posisi terhadap isu sosial yang relevan di daerah tersebut atau di lingkup lokal organisasi itu berada. Lebih dari sekedar hadir tetapi harus berdampak. Organisasi banyak pengurus, namun belum menunjukkan kerja kolektif yang terasa. Banyak struktur, sedikit inisiatif. Banyak jabatan tapi minim terobosan. Ini yang menjadi pandangan umum dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang lebih mengkhawatirkan, 100 hari ini belum dimanfaatkan sebagai momentum membangun kepercayaan intelektual. Bahwa masih relevan. Organisasi ini tumbuh sebagai ruang belajar, ruang tumbuh belajar kepemimpinan bagi anggota, khususnya anggota yang levelnya level-level dewasa ya, 26 tahun ke atas. Di era literasi digital, ketika hoax, polarisasi dan cara berpikir instan menjamur, seharusnya bisa tampil sebagai penjaga nalar dan karakter publik. Namun hingga kini peran itu belum tampak kuat di beberapa organisasi yang ada. Pesan ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan 100 hari yang berlalu tanpa arah jelas akan menjadi presiden buruk bagi sisa masa kepengurusan. Serem ya. Kepemimpinan tidak diukur dari seberapa cepat dilantik, tidak memang. Tapi dari seberapa cepat memahami masalah dan memahami serta berani mengambil langkah yang berbeda. Sebagai sumber daya manusia, organisasi yang tidak kekurangan sumber daya manusia, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan berbasis gagasan, bukan sekedar koordinasi. Catatannya, jika 100 hari pertama masih sunyi dari dampak, maka bulan-bulan berikutnya harus diisi dengan yang pertama, kejelasan visi yang dikomunikasikan kepada anggota. Organisasi ini harus jelas visinya seperti apa.
Program yang relevan dengan realitas sosial dan dunia kerja. Ini biasanya dituangkan dalam rencana kerja atau rencana strategis dari sebuah organisasi tersebut. Punya masa waktu, punya masa pengembangan biasanya menyesuaikan dengan masa bakti organisasi tersebut. Renstra 2026-2029 semuanya. Atau Renja 2026-2031. Setidaknya kita punya program yang relevan dengan realitas sosial dan dunia kerja. Ruang diskusi terbuka yang mendorong berpikir kritis dan dewasa. Jadi jangan sampai ruang-ruang diskusi ini kita tutup. Diskusi hanya pada kalangan-kalangan itu tertentu. Atau diskusi hanya untuk kalangan-kalangan pengurus tertentu, tidak menyeluruh kepada seluruh pengurus yang ada. Mendikotomikan peran daripada anggota. Yang kritis ditekan. Kalau bisa jangan kritis-kritis. Kita masih dalam masa ABC das. Gitulah. Jadi ruang diskusinya tertutup. Jika tidak, maka organisasi terus akan berjalan. Organisasi itu tetap akan berjalan. Namun tanpa benar-benar bergerak. Maksudnya itu begini. Organisasinya tetap ada. Tapi dampaknya nggak akan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dan sejarah selalu mencatat satu hal. Organisasi besar tidak runtuh karena kekurangan orang. Tetapi karena kehabisan pikiran. Organisasi itu nggak akan runtuh, nggak akan bubar karena kekurangan orang. Namun, lambat laun akan bubar juga organisasi itu ketika kita tuh tidak punya ide gagasan atau cara berpikir bagaimana organisasi ini akan berjalan maju ke depan mengimbangi perkembangan zamannya. Mungkin itu yang bisa menjadi bahan catatan bagi kami, dari kami, buat para penggiat organisasi terutama. Saya juga apa yang saya sampaikan ini juga bukan sebagai kritik kepada siapapun, namun lebih menekankan kepada kritik kepada diri saya sendiri. Setidaknya ini bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua. Jangan pernah lelah untuk berpikir, jangan pernah lelah untuk memberikan gagasan. Tetap buka ruang diskusi. Karena buat kita, diskusi itu bukan untuk memperbesar perbedaan di antara kita, namun lebih kepada menggali apa yang menjadi buah pikir kita di masa yang akan datang.